Shalom semuanya, ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mantap, malam-malam kesini begitu ya. Mungkin ada yang rumahnya jauh, oh dekat-dekat. Saya yang jauh berarti juga. Ada yang jauh? Sidoarjo, wah ya lebih jauh lagi ini. Ada lagi, Bapak dari mana? Probolinggo, ini datang malam ini. Masya Allah. Oh ya, ya Pak. Baik. Asalnya Probolinggo atau dari Probolinggo ke sini? Dari malam ini. Luar biasa. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh dikumpulkan Tuhan di tempat ini. Kita bersatu dalam doa. Kita mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita semata-mata ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, tema yang diberikan ke saya pada malam hari ini untuk kemudian kita renungkan lebih dalam adalah sangat terkait dengan apa yang akan kita rayakan tepat minggu depan, hari Rabu yang akan datang, yaitu Rabu Abu. Tapi bukan tentang abunya, tapi tentang doa dan puasa. Kalau bicara soal doa dan puasa pasti tidak akan dipisahkan dari pantang, karena itu satu paket. Sebenarnya ada satu lagi yaitu tindakan amal kasih atau ya bersedekah gitu ya, atau ya berbagi apa yang kita miliki. Itu satu paket, doa, puasa, pantang, dan tindakan amal kasih. Tapi nanti tindakan amal kasihnya akan saya leburkan di dalam kata pantang ini. Kita akan mencoba untuk mendalami bersama tentang ini. Sebuah tradisi yang indah dari Gereja Katolik yang kita miliki bersama, yang nanti akan kita lihat ternyata bukan hanya dimulai di baru-baru ini, tetapi tradisi untuk berdoa, berpuasa, berpantang itu bahkan sudah ada sejak gereja perdana. Kesatuan tradisi inilah yang menyatukan kita. Kesatuan iman inilah dari gereja di masa dulu, tentu dengan perkembangannya, itu menyatukan kita dalam iman yang sama. Kebanyakan pengantarnya, kita nggak masuk ke materinya. Tapi saya memberi subjudulnya, dari pertobatan pribadi menuju kesaksian hidup bersama. Saya senang sekali tadi ada dua saudara kita yang bersharing di depan, karena tidak banyak orang yang mau bersharing itu ya kan. Kalau saya biasanya misa di lingkungan gitu, di tengah-tengah homili saya minta, ayo Bapak Ibu silahkan, kalau ada yang mau sharing langsung zep gitu langsung. Hening gitu, nggak akan ada yang mau ngomong gitu rasanya. Mungkin takut atau takut salah dan sebagainya. Padahal kan ini ya punya kita gitu, ini pengalaman kita, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang lain, oleh saudara kita yang lain. Siapa tahu dengan cerita kecil kita, dengan sharing kecil kita, kesaksian itu kemudian bisa meneguhkan iman yang lain. Nah, doa, puasa, dan pantang yang walaupun adalah sebuah bentuk pertobatan pribadi, mau kita arahkan untuk juga memiliki aspek sosial, sebutlah begitu. Artinya ketika kita juga keluar dari diri kita, berjumpa dengan orang lain dan berbagi kasih kemudian untuk orang-orang di sekitar kita. Kita lihat dulu ini, doa, puasa, dan pantang yang akan kita mulai dengan Rabu Abu adalah permulaan masa Prapaskah. Banyak orang yang berpikir bahwa, atau mungkin kita juga berpikir begitu ya, Prapaskah ya sudah, wis wayahe gitu. Sudah waktunya Prapaskah, ya Prapaskah. Nanti sudah waktunya Paskah, ya Paskah. Nanti sudah waktunya Advent, ya Advent gitu. Sehingga sebagai atau dipandang sebagai sebuah rutinitas belaka. Prapaskah itu kemudian tidak lagi terasa maknanya, pertobatannya dan sebagainya. Sehingga
kita melihat atau bahkan berpikir bahwa masa Prapaskah adalah masa ketika banyak pantangannya. Nggak boleh makan daging, nggak boleh ngerokok, gitu bagi yang ngerokok ya. Nggak boleh kalau saya dulu waktu kecil itu nggak boleh karena pantangnya itu pantang garam dan gula. Jadi makan itu ya godok-godokan, telur godok, jagung godok, tahu godok, tempe godok gitu. Karena pantangnya itu garam dan gula. Jadi dulu saya berpikir, makanannya gini lagi gitu. Karena sudah memasuki masa pantang. Ya bukan sekecil itu, tapi ketika saya umur SD, saya sudah dibiasakan oleh mama saya untuk kemudian ikut berpantang, walaupun belum wajib. Atau masa Prapaskah kita pandang sebagai ya nunggu aja 5 minggu, kemudian selesailah masa Prapaskah itu dan datanglah Paskah itu. Atau kemudian perubahan perilaku yang hanya bersifat sementara. Sedangkan masa Prapaskah mengapa 40 hari kemudian ditetapkan sebagai waktu untuk merenung, waktu untuk sebutlah retret agung ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus menuju salibnya. Sebuah kompas arah pembentukan hidup rohani. Jadi yang kita tuju itu salib. Pusatnya, puncaknya itu salib. Sehingga semua hal yang kita lakukan di dalam perjalanan itu arahnya membentuk kita untuk sampai kepada kebangkitan itu. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka di masa-masa Prapaskah kita sedang diajak untuk menata ulang relasi dengan Allah dan memperbarui orientasi hidup sebagai seorang murid Kristus. Mengevaluasi hidup kita, bagaimana hidupku selama ini, sudahkah hidupku selalu terarah kepada Allah atau kita kadang-kadang jalannya masih belak-belok. Kadang-kadang kalau yang sana menyenangkan, yo saya ke sana, kalau yang situ seru, saya ke sana gitu, atau lurus menuju kepada salib itu. Yang walaupun untuk sampai ke sana harus mengalami banyak penderitaan. Sehingga mungkin pertanyaan dasarnya bukan apakah saya sudah berpuasa sesuai aturan, tetapi apakah hidup saya sungguh diarahkan kembali kepada Allah. Karena ini masa Prapaskah adalah perjalanan membentuk hidup rohani kita yang selalu diarahkan kepada Tuhan Allah. Arah bukan hanya tentang puasanya, aturannya gimana dan seterusnya. 3 pilar 1 gerak rohani, doa, puasa, dan pantang. Doa menata relasi kita dengan Allah, melatih hati untuk mendengar. Selain berdoa itu mengucapkan atau mengungkapkan kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, tetapi berdoa juga adalah tentang mendengar. Maka sebagai sebuah refleksi gitu bagi kita, sebanyak apa aku sudah berusaha untuk mendengarkan kehendak Allah di dalam hidupku. Kehendak Allah itu ya yang paling nyata itu ya baca kitab suci di dalam hidupku. Seberapa banyak aku mencoba untuk menangkap kehendak Allah di dalam hidupku. Dan itulah doa. Doa yang lengkap adalah doa yang ngomong, mengucapkan permohonan, tetapi juga diam ketika kita mencoba untuk mendengarkan kehendak Allah di dalam hidup kita. Seringkali kalau kita mengalami berbagai tantangan, kesulitan di dalam hidup kita, itu cenderungnya yang mana? Cenderungnya yang aktif ya, maksudnya ngomong, Tuhan aku tuh maunya gini, aku tuh pengennya gini, mbok yao dibantu Tuhan, mosok mek sitok tok ngene gak dikabulno Tuhan gitu. Tapi pernahkah di dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita itu yang walaupun tidak mudah itu, kemudian aku mencoba untuk memahami Tuhan sebenarnya sedang membentukku
sebagai seorang murid, sebagai seorang rasul yang seperti apa. Tuhan membentukku menjadi pribadi yang lebih sabar, Tuhan membentukku menjadi pribadi yang lebih tangguh, atau Tuhan membentukku menjadi pribadi yang seperti apa. Itu berdoa. Puasa berarti secara sederhana melatih kebebasan batin dan hidup tidak digerakkan oleh keinginan semata. Nah, ini juga penting. Puasa itu sebenarnya puasa dan pantang unsurnya sama gitu ya. Kalau pantang juga melatih unsur keluarnya adalah melatih solidaritas. Tetapi unsur ke dalamnya adalah berkata cukup pada diri sendiri demi sesama. Kalau puasa lebih ke unsurnya ke dalam begitu, kalau pantang itu unsurnya keluar. Aku cukup segini, terus apa yang bisa kulakukan juga untuk orang lain. Arahnya keluar. Begitu. Sehingga ada yang namanya amplop di masa Prapaskah apa? Amplop apa? APP, amplop APP. Ketika kita kemudian membagikan atau memberikan apa yang jadi milik kita itu untuk orang lain. Sehingga misalnya kalau puasa atau pantang kita itu adalah misalnya bagi mereka yang merokok misalnya, pantang saya di hari Jumat, setiap Jumat di masa Prapaskah itu adalah pantang rokok, maka uang yang seharusnya saya gunakan untuk rokok itu saya masukkan ke kantong APP. Sehingga semoga dengan saya berkata cukup untuk tidak mengambil bagian itu, saya berikan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang lain yang membutuhkan. Atau kalau kita pantang daging misalnya, kalau setiap hari itu kita makan daging gitu, maka daging di hari Jumat yang seharusnya kita belanjakan, uang yang seharusnya kita belanjakan untuk beli daging, itu kita simpen, kita masukkan ke amplop APP, terus dibagikan kepada orang lain. Nah, ini unsurnya jadi semakin nyata gitu. Kalau Bapak Ibu biasanya gimana? Kalau ngisi amplop APP itu apa ya? Gitu atau apa ya? Ada uang berapa ya? Tak lepono gitu atau bagaimana? Dulu saya dilatihnya gitu. Kalau di hari tertentu ketika puasa dan pantang, kalau pantang garam sama gula sama mama saya itu setiap hari itu penuh 40 hari. Sebosen-bosennya makan tahu yang anyep, makan tempe itu sepoh gitu, nggak ada rasanya apa-apa gitu. Terus sawi ijo gitu yang ler-leran, terus wortel, kalau wortel oke lah masih ada rasa manisnya gitu ya. Selain itu di hari tertentu saya memasukkan uang jajan saya yang ke sekolah itu untuk saya masukkan ke amplop APP. Tadinya waktu saya masih kecil dimasukkan, ditabung, terus nanti suatu ketika perayaan kemudian waktu Paskah misalnya gitu, terus uang itu saya belikan untuk saya sendiri. Tapi kemudian berkembang dimasukkan ke amplop APP itu. Dilatih, dibiasakan. Nah, untuk kita bagaimana? Ketiga unsur ini itu harus jadi satu. Kalau tanpa salah satunya saja maka akan timpang. Puasa dan pantang tanpa berdoa itu seperti cuman diet aja gitu. Tidak ada unsur penghayatannya, tidak ada unsur ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum dan seterusnya. Doa tanpa puasa dan pantang juga akan menjadi nyaman dan dangkal atau kemudian hanya terbatas pada formalitas moral. Sehingga ketiganya ini menjadi satu unsur yang harus gerak rohani yang diusahakan. Kalau dipisahkan maka akan hilang maknanya. Sehingga mari kita menghayati ketiga cara berdoa ini atau cara mengarahkan hidup hati kepada Allah, perjalanan rohani menuju salib itu dengan sepenuh hati di masa Prapaskah nanti. Sumbernya dari Perjanjian Lama itu dikatakan kami tidak mengandalkan diri sendiri, kami membutuhkan Tuhan. Puasa bukan sekedar mengurangi makanan, melainkan mengakui keterbatasan manusia di hadapan Allah.
Maka Tuhan Yesus, ini belum ya, belum sampai ke Tuhan Yesus ya. Tapi ada, karena kan masih perjanjian lama ini, belum berikutnya. Nabi Yesaya mengatakan itu dalam Yesaya 58 itu dikatakan Allah menolak puasa yang disertai penindasan sesama. Artinya bahwa puasa itu tidak boleh berhenti juga untuk dirinya sendiri. Puasa untuk puasa saja. Tetapi puasa itu pasti atau punya makna dalam tindakan kita atau dalam relasi kita dengan orang-orang yang lain di luar kita. Berdoa juga begitu. Berdoa itu tidak hanya tentang aku dan Tuhan saja, tetapi berdoa juga punya unsur untuk keluar dari diri kita menuju ke orang lain. Kesalehan tidak boleh terputus dari keadilan dan kasih. Ini Yesaya mengkritik yang seperti itu. Walaupun banyak orang Yahudi waktu itu yang berpuasa, tetapi ternyata mereka tetap menindas sesama. Ya, untuk apa kalau gitu kamu berpuasa? Berpuasa tidak lagi punya artinya, berpuasa tidak lagi punya maknanya kalau dia tidak keluar dari diri dan berjumpa dengan orang lain. Puasa yang tidak mengubah relasi dengan sesama adalah puasa yang gagal atau puasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Ini dalam tradisi perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, tentu kemudian inilah yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab suci bahwa di dalam Injil bahwa Dia tidak pernah menggantikan hukum Taurat. Dia datang ke dunia untuk menyempurnakannya. Maka tindakan pertama Tuhan Yesus sebelum Dia melakukan karyanya, tindakan Tuhan Yesus setelah Dia dibaptis adalah berpuasa untuk kemudian memurnikan motivasinya. Sudahkah aku sungguh ingin menjadi seorang utusan Allah dan melakukan atau mewartakan karya Allah di dalam segala sesuatu yang kulakukan. Persiapan untuk perutusan. Berpuasa itu mempersiapkan diri untuk keluar dari diri, untuk melayani sesama. Sehingga puasa tidak boleh tadi berhenti hanya untuk puasa itu sendiri. Nanti jatuhnya irit, karena kan makannya semakin sedikit. Atau kalau tidak gitu ya diet. Kalau segendut saya ini jadinya diet. Kalau sekurus itu apa namanya? Kalau sudah kurus puasa itu apa namanya? Menyiksa diri. Karena tidak ada yang harus dikurangi lagi gitu. Tapi puasa itu untuk memurnikan hati, memurnikan diri untuk kemudian keluar dalam karya pelayanan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam khotbah di bukit dalam Matius 6 dikatakan, jangan pamer atau mencari pujian. Nilai puasa diukur dari relasi batin dengan Allah yang tersembunyi. Ingat kisahnya ini apa? Maka Allah yang melihat yang tersembunyi akan menyatakannya kepadamu. Kalau kamu berpuasa, kalau kamu berdoa, apa yang harus dilakukan? Masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, terus maka Allah yang melihat yang tersembunyi akan menyatakannya kepadamu. 3 kali Allah menyatakan itu untuk doa, puasa, dan tindakan amal kasih. Untuk ketiga-tiganya semuanya dilakukan untuk dirinya sendiri dalam rangka untuk mengarahkan hati kepada Allah dan tidak pernah untuk ditunjukkan kepada orang lain sebagai sebuah kepameran. Kepameran ini apa? Kesombongan rohani. Nah gitu, itu lebih tepat. Pamer di hadapan Tuhan, aku loh lagi poso gitu. Bukan untuk itu tujuannya. Tujuannya adalah memurnikan hati, sudahkah di dalam hidupku terarah kepada Allah. Karena orang yang miskin, dalam sabda bahagia kita tahu itu, orang yang miskin
orang yang lapar itu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, dia hanya mengandalkan Tuhan Allah di dalam hidupnya. Maka semakin kita berpuasa, semakin kuat kita mengarahkan hati kepada Allah, dan semakin kita berpasrah, meletakkan hati kita di bawah kaki Tuhan Yesus, kita berlutut di bawah kakinya, dan kemudian menyerahkan hidup sepenuhnya di tangan Tuhan. Kita menjadi miskin di hadapan Allah. Kita menjadi tidak ada apa-apanya. Kalau kata teman saya yang tabisan di Keuskupan Semarang itu, kita hanyalah remah-remah peyek yang ada di toples di akhir-akhir gitu, atau debu di bawah kaki Allah gitu. Berpuasa itu untuk itu, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer. Dan biarlah Allah yang melihat yang tersembunyi akan menyatakannya kepadamu. Semangat ini menjadi sesuatu yang penting, dan Yesus ingin para rasul memurnikan motivasinya itu. Karena para rasul kan seringkali ditegur gitu ya. Misalnya siapa? Yang Petrus itu misalnya. Ketika dia mau dibasuh kakinya. Tidak sekalipun engkau tidak akan pernah membasuh kakiku. Apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah iblis, engkau tidak, atau engkau menjadi penghalang bagi kehendak Allah. Engkau hanya menginginkan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang Allah kehendaki. Kira-kira kata-katanya gitu. Saya pastinya nggak ingat, nggak hafal. Sehingga kalau puasa itu dijadikan ajang pamer atau mencari pujian, segeralah bertobat. Kemudian puasa juga digunakan oleh Yesus untuk dalam kebersamaan dengan mempelai, ungkapan kerinduan akan Allah dan partisipasi dalam misteri penderitaan Kristus. Para rasulnya tidak boleh berpuasa karena sang pengantin atau sang mempelai masih tinggal bersama dengan mereka. Nanti ketika dia sudah tidak ada, baru mereka akan berpuasa. Ketika mempelai itu sudah kembali ke Tuhan, sudah naik ke surga, maka berpuasalah sebagai ungkapan kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan Allah. Maka berpuasa juga mengungkapkan kepada kita kerinduan kita untuk selalu bersatu dengan Tuhan Allah. Ya tadi itu, ketika kita berlutut, menyerahkan diri, menyerahkan hati hanya kepada Allah saja. Dalam tradisi gereja, bagaimana bagaimana puasa, pantang, dan doa itu kemudian dimaknai. Di dalam gereja perdana, doa menjadi napas hidup komunitas. Puasa mendahului keputusan penting dan bermisi. Di dalam gereja perdana, para rasul yang awal-awal itu sebelum memutuskan sesuatu, mau mengutus seseorang untuk bermisi, mereka awali dengan berpuasa. Nah, semakin lama memang berevolusi dari tadinya yang begitu kuat puasanya, pantangnya itu, kemudian semakin lama menjadi semakin pastoral, semakin lunak, sebutlah begitu. Maka misalnya di dalam tradisi liturgi itu ada minggu ketiga Prapaskah disebut apa? Yang pakai baju pink itu? Sukacita, ya, tapi ada namanya. Minggu, kenapa saya jadi lupa ya? Maksudnya saya membedakannya dengan yang Natal itu. Yang Natal itu apa? Minggu Letare. Berarti kalau Paskah Minggu Gaudete, ya Minggu Gaudete. Artinya ya bersukacitalah, sama. Nah, mengapa di Natal dan di Paskah itu ada Minggu Gaudete dan Minggu Letare yang romonya pakai kasulaping itu? Karena dulu di dalam tradisinya orang berpuasa itu setiap hari.
dengan begitu kuatnya, sehingga di minggu ketiga dan tepat di hari Minggu yang adalah hari Tuhan, yang tidak ada kewajiban untuk berpuasa, mereka beristirahat. Semacam mengambil nafas. Gitu. Saya sudah menjalankan puasa ketat saya selama 3 minggu, maka di minggu ketiga saya menarik nafas sejenak untuk bersuka cita atas apa yang telah saya lalui selama 3 minggu dan bersiap untuk melakukan atau menjalankan sisanya. Gitu sejarahnya mengapa ada Minggu Letare dan Minggu Gaudete, sehingga unsurnya sukacita walaupun juga di dalam suasana atau nuansa pertobatan. Bertobat yang penuh dengan sukacita. Nah ini penting, karena kalau bertobat dipaksa itu bukan bertobat. Bertobat yang penuh dengan sukacita itu bertobat yang rela hati. Aku mau merelakan diriku untuk mengarahkan hati kepada Allah. Gitu. Sehingga memang mengalami pergeseran menuju yang lebih ringan, sebutlah begitu. Sehingga sekarang menjaga makna rohani tanpa mematikan kehidupan. Yang penting adalah perubahan ini bukan pelonggaran iman, tetapi pemastian bahwa aturan selalu melayani keselamatan manusia dan bukan sebaliknya. Sehingga aturannya itu kan sangat ringan gitu ya, sebagai sebuah puasa dan pantang. Tetapi gereja selalu menyarankan untuk kalau mau menambah sendiri laku puasa dan laku pantangnya, silahkan, tanpa dibebani dosa. Kalau tidak, atau kalau ketika komitmen itu gagal, itu tidak terjadi gitu, tanpa dibebani dosa, agar kerelaan hati itu yang sungguh-sungguh muncul. Nanti kita akan lihat aturannya apa. Relasi dan kebebasan. Doa bukan kegiatan keagamaan atau hafalan, tetapi sebuah relasi hidup. Sebuah pengakuan jujur bahwa aku membutuhkan Allah untuk berubah. Sedangkan puasa adalah sebuah latihan kebebasan. Manusia tidak dikuasai oleh dorongan instinktif. Partisipasi dalam kenosis atau penyerahan diri Kristus kepada Bapa. Dan Yesus melakukan itu sebagai sebuah kebebasan. Doa adalah relasi, puasa adalah kebebasan. Artinya kebebasan itu tidak terikat oleh keinginan-keinginan itu yang membuat kita tidak bisa lepas daripadanya. Memang butuh duit gitu ya, tetapi kalau terikat pada duit, nah itu juga salah. Sehingga misalnya karena terikat kemudian menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat duit. Misalnya begitu. Maka puasa melatih kita untuk punya sikap lepas bebas itu, yang tidak terlalu terikat pada hal-hal itu. Kemudian begitu. Pantang adalah sebentuk solidaritas. Solidaritas kita sebagai pribadi untuk orang lain. Nilainya adalah temperansia dalam bahasa Latin, yang berarti penguasaan diri. Tidak semua yang bisa saya lakukan perlu saya lakukan. Tahu batas, berani berkata cukup. Misalnya kalau tadinya makan itu 10 centong gitu nasi, maka berani berkata cukup, 1 centong aja cukup. Kalau tadinya pengeluaran sehari itu 10 juta, sopo iki? Misalnya, tapi karena tahu batas, mengendalikan diri, maka cukuplah 10.000. Beli apa? Beli permen, beli keropok. Sehingga walaupun saya bisa melakukannya, saya bisa beli rokok, saya bisa makan daging, saya bisa melakukan segala sesuatu, tapi karena saya membatasi itu, maka aku tidak melakukannya. Aku memilih untuk tidak melakukannya. Sebagai sebuah kesadaran. Maka ketika kita bisa melakukan itu, kedua hal ini akan meningkat di dalam diri kita. Penguasaan diri
pengendalian diri, dan menolong sesama. Dari apa yang ku batasi itu, kemudian bagaimana aku memberikannya juga untuk orang lain. Dimensi sosial, menyingkap bahwa ketidakadilan seringkali lahir dari hasrat yang tidak terkendali. Nah ini, ketidakadilan sering lahir dari hasrat yang tidak terkendali. Ini saya beri contoh ekstrimnya gitu ya. Ketidakadilan itu misalnya hutan, dari yang tadinya punya 1 hektar, wah, kurang ini 1 hektar, meluaskan lagi, saya beli 10 hektar. Ada cukupnya, setelah dapat uang sebanyak itu, wah masih kurang ini, 100 hektar. Ada cukupnya, sampai berapa banyak ini dimilikinya, enggak ada. Kalau keinginan manusia itu terus diikuti, yo akan terus menggulung dan bahkan semakin besar, semakin besar, semakin besar gitu. Yang kemudian ketika untuk mendapatkan itu, aku tidak lagi peduli pada orang lain. Ketika aku ingin hutan 10 hektar tadi, walaupun itu harus menggusur orang-orang yang ada di situ misalnya, atau ketika kita harus bertindak tidak adil kepada orang-orang lain, gak peduli. Yang penting aku soge, yang penting uangku banyak. Maka dengan pengendalian diri kita berusaha untuk melakukan atau mewujudkan keadilan bagi orang lain. Karena hasrat kita yang kemudian dikendalikan. Diarahkan pada kepekaan terhadap yang kekurangan dan mengkritik gaya hidup yang konsumtif. Itu tadi ya. Kalau orang misalnya itu saja, maksudnya uang gitu ya, itu enggak akan ada cukupnya enggak sih? Kalau sudah dapat 10.000 nanti minta 100.000. Habis 100.000 nanti minta 1 juta. Kalau punya 1 juta nanti minta 10 juta. Sudah punya 10 juta nanti minta 100 juta. Terus karena gaya hidup yang juga ikut naik gitu. Tapi kalau dengan penguasaan diri, pengendalian diri, kita berani berkata cukup terhadap itu semua. Aturan praktis dalam disiplin gereja ini aturan yang digunakan atau berlaku di keuskupan kita. Karena masing-masing keuskupan bisa menentukan berbeda, seturut dengan kebijakan dari masing-masing. Aturannya adalah makan puasa itu makan kenyang 1 kali, makan ringan 2 kali. Tidak ada makan di antara waktu makan-makan ini. Atau yang biasanya sering dipelesetkan gitu ya, puasa adalah makan kenyang sekali sehari. Kenyang sekali itu kenyang banget dalam sehari. Maka makan 10 kali gitu ya enggak apa-apa. Tapi enggak. Diredaksi ulang dengan kata-kata makan kenyang 1 kali, yang 2 makan tidak kenyang. Nah, siapa yang menentukan kenyang tidak kenyang? Timbangan atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Maka penguasaan dan pengendalian diri kemudian ada di situ. Waktunya untuk puasa adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Siapa yang terikat? Semua orang dewasa 18 tahun sampai awal tahun 60. Kalau di bawah 18 gimana? Boleh enggak? Di bawah 18 boleh enggak kalau berpuasa? Boleh. Karena yang wajib itu 18. Kalau yang 14 mau latihan puasa boleh enggak? Boleh. Dengan catatan gereja menekankan tanpa dibebani dosa. Biar apa yang muncul itu ya muncul dari dirinya sendiri gitu. Wah, aku gagal, aku berdosa, aku ngaku dosa. Padahal itu komitmen dirinya sendiri. Tapi kalau sudah wajib, maka ya harus dijalankan. Enteng, Rabu Abu, Jumat Agung, 2 kali doang.
puasa yang kayak gini. Kalau pantang gimana? Tidak makan daging atau penyangkalan diri yang lain. Tadi saya bilang rokok dan sebagainya. Kalau dulu waktu saya kecil itu ya uang jajan gitu. Kalau sekarang pantangnya adalah dengan menambah laku doa. Misalnya di masa pantang puasa itu saya misalnya membaca kitab suci yang lebih banyak. Nah itu juga bagian dari pantang juga. Karena menyediakan waktu lebih banyak untuk mendengarkan Allah dalam kitab suci. Itu juga berpantang kan. Sehingga waktunya tidak digunakan sepenuhnya untuk pribadi, tetapi juga dipersembahkan kepada Tuhan. Itu juga pantang. Waktunya adalah Rabu Abu dan Jumat Agung dan setiap Jumat, kecuali ketika Jumat itu kena hari raya. Sebenarnya yang pantang itu Jumat sepanjang tahun. Kalau di hukum gerejanya gitu, Jumat sepanjang tahun. Jadi seluruh Jumat itu pantang. Kalau saya pernah di Roma, belajar di Roma 2 tahun, karena memang menu makannya bule kan selalu daging ya, gitu. Sehingga menu pertama itu pasta gitu, entah spaghetti, entah ravioli, entah apapun itu. Terus piring kedua itu pasti daging dengan kentang atau daging dengan apa gitu. Kalau hari Jumat itu tidak daging kalau di masa pantang ini. Tidak daging tapi ikan. Nah, mirip tapi pemaknaan mereka begitu. Nah, karena sebenarnya kenapa kok daging itu ya karena tradisinya kan dari sono. Kalau kita mau dibawa ke sini ya terserah juga. Tidak harus tidak makan daging, sebenarnya gitu. Tetapi sesuatu yang kita pilih dan kemudian kita hayati dengan sungguh. Kenapa daging itu ya karena tradisinya dari sana. Yang wajib siapa? Genap 14 tahun ke atas. Ini dilakukan untuk mengapa harus ada aturan yang sama sebagai tanda kesatuan umat dalam pertobatan. Dan ini dikatakan di dalam kitab hukum kanonik sehingga berlaku hampir di semua gereja universal. Hanya keuskupan bisa menentukan sesuatu yang lain. Misalnya uang yang disisihkan untuk APP tadi misalnya, keuskupan bisa menentukan untuk apa? Untuk orang miskin kah? Untuk membantu korban bencana dan sebagainya. Gitu. Punya kebijakannya sendiri. Untuk hidup pribadi, prinsip utamanya bukan beratnya praktik tetapi kejujuran dan kesetiaan. Di dalam hidup doa realistis dan teratur, bukan berarti misalnya meninggalkan pekerjaan karena mau lebih banyak berdoa. Nah itu tidak realistis. Yang realistis aja, misalnya dari tadinya itu membaca kitab suci 1 jam, kita mau berdoa lebih banyak mendengarkan sabda Allah dan mau membaca kitab suci 1 jam 10 menit. Boleh enggak? Boleh. Yang penting ada pertumbuhan imannya. Apakah doa kemudian mempengaruhi keputusan hidupku? Pertanyaan reflektifnya begitu. Puasa bukan prestasi atau kontes. Sebuah cek realitas. Apa yang mengontrol saya? Yang ngedrive saya, yang selalu mendorong saya, yang kemudian misalnya, kemudian secara detail mengalahkan kehendak Allah di dalam hidupku. Ketika kita berpuasa, kita mau ngecek itu, ngecek kesadaran itu. Siapa atau apa yang lebih banyak ngontrol aku selama ini? Keinginankah? Hasratkah? Atau kemarahankah? Atau ngomongin orangkah? Gitu. Nah, dengan berpuasa kita bisa lebih murni dalam melihat itu. Yesus yang waktu dibawa ke padang gurun kan gitu, dicek apakah dia dengan kekuasaan itu tergoda apa tidak. Apakah dia menggunakan kekuatannya sebagai anak Allah untuk mengubah batu menjadi roti. Terus dibawa ke atas bait Allah tentang kekuasaan dunia dan seterusnya dan seterusnya. Puasa itu mengajak kita untuk melihat apa dan siapa
Apa atau siapa yang selama ini mengontrol aku, yang kemudian mengalahkan perhatianku kepada Tuhan. Pantang itu kemudian membuat kita melepaskan kebiasaan yang melemahkan iman. Sebenarnya bukan cuma makanan, tetapi juga latihan kesederhanaan. Berani berkata cukup itu adalah kesederhanaan. Atau kesederhanaan yang lain adalah kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Apa yang diomong itu yang dilakukan. Belajar berusaha tidak menjadi seorang munafik misalnya, yang ngomongnya ndaki-ndaki gitu tinggi tapi sakjane gak iso ngelakoni gitu. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya itu rendah hati ya namanya. Melakukannya dengan penuh kesadaran tapi ngomongnya dikit gitu, misalnya gitu. Nah, itu latihan kesadaran. Bagaimana dilakukan misalnya di dalam keluarga, bagaimana kita membiasakan itu untuk anak-anak kita atau untuk cucu-cucu kita atau siapapun yang ada di dalam rumah kita. Karena keluarga adalah sekolah pertama doa dan puasa. Tadi saya cerita kalau saya diajari untuk berpantang, diajari berpuasa dengan membagikan apa yang saya miliki itu di keluarga saya. Orang tua sebagai teladan dan pembimbing, bukan polisi rohani. Atau kalau di masyarakat, dimensi profetis kita, kritik terhadap budaya konsumtif, sehingga kita berani untuk berkata tidak atau berani berkata cukup gitu. Kalau ada godaan-godaan untuk konsumtif itu. Atau buah sosial, hasil penghematan puasa disalurkan untuk orang miskin atau amal. Atau misalnya kalau sekarang ini sedang pertobatan ekologis misalnya, kita menyumbang dengan cara menanam pohon misalnya, yaitu adalah bagian dari bentuk puasa dan pantang kita. Buah rohani, apa yang kita harapkan dengan doa, puasa dan pantang itu? Pemurnian hati, kebebasan batin dan keteguhan iman. Tetap setia bahkan ketika doa terasa kering, terutama ketika doanya itu lama enggak dijawab-jawab dan sebagainya begitu. Memurnikan hati karena kita diarahkan kembali kepada Allah, perjalanan iman, perjalanan rohani menuju salib. Kebebasan batin ya karena kita tidak terikat lagi dengan itu semua, sesuatu yang tadinya sangat mengikat kita kemudian karena puasa dan pantang jadi terbebas dari itu semua. Dan keteguhan iman. Buah pastoral untuk gereja secara umum, menumbuhkan solidaritas dalam hidup berkomunitas, kemudian menumbuhkan kesabaran dan saling pengertian dalam keluarga dan lingkungan, atau kemudian gereja yang otentik, bukan lembaga moralistik tetapi komunitas peziarah yang terus bertobat, mewartakan Injil dengan hidup dan bukan hanya dengan kata-kata. Terakhir, menjadi manusia baru. Dalam masa Prapaskah, kita mengikuti Tuhan Yesus di jalan salibnya. Artinya, kita juga ikut dalam wafat dan kebangkitannya. Sehingga di masa Prapaskah dengan berdoa, berpuasa dan berpantang, kita sedang berusaha untuk mematikan manusia lama kita, kelekatan-kelekatan kita terhadap dosa, dan bangkit dengan atau sebagai manusia yang baru yang hidup bersama dengan Kristus dan selalu mengandalkan Kristus di dalam segala sesuatu. Dan karena Paskah, maka Ekaristi tidak akan pernah bisa dilepaskan. Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan Paskah Tuhan itu. Kehadirannya, kebangkitannya, sengsara, wafat dan kebangkitannya itu dihadirkan di dalam Ekaristi. Maka kita berjalan bersama Kristus dan bukan sendirian dalam menjalankan itu semua. Maka mungkin kita bisa merefleksikan apa yang Tuhan ingin ubah dalam diri saya tahun ini, di dalam masa Prapaskah ini. Apa yang Tuhan ingin agar aku mengubahnya untuk menjadi manusia yang baru itu, meninggalkan manusia lamaku. Kelekatan apa yang harus saya lepaskan? Ini kita juga harus melihat
kesadaran diri kita. Aku lekat pada apa? Lekat pada penghormatan, lekat pada pujian, itu juga adalah sebuah kelekatan. Bukan hanya tentang doa, bukan hanya tentang duit dan sebagainya. Buah kasih apa yang akan saya wujudkan bagi sesama di masa Prapaskah ini? Memang kita tidak diminta untuk menjadi sempurna seketika, tetapi menjadi hati yang terbuka untuk dibentuk oleh rahmat. Kita biarkan agar Tuhan menyertai kita di masa Prapaskah untuk kemudian mengarahkan hidup kita, hati kita hanya kembali kepada Allah saja. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dengan sangat cepat wes gitu. Ini 15 slide. Kalau yang asli ini ringkasan. Jadi saya membuat ini itu AI. Tapi saya buat slide aslinya itu 44 slide. Dari 44 diringkas oleh AI jadi tinggal 15. Jadi menyenangkan sekali. 15 saya sudah belepotan ngomongnya ini ya. Apalagi kalau 44 gitu ya. Besok pagi kita baru pulang gitu ya. Baik, semoga dengan ini kemudian kita menyadari apa yang akan kita lakukan di masa Prapaskah nanti, sehingga sungguh mengarahkan hidup, mengarahkan hati kita hanya kepada Allah saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.